Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi terkait critical review topik 9, yaitu tentang manajemen strategik. Di sini kami akan mereview jurnal Indonesia dan dengan jurnal asing. Kelompok 8, di sini ada saya sendiri, Nelly Anggraini sebagai pemateri pertama, Gina Rahayu Anggraini sebagai pemateri kedua, Jan Siva Puspania sebagai pemateri ketiga, dan Lisa Arianti sebagai pemateri keempat. Langsung saja. Adapun grand teori yang digunakan dari keseluruhan penelitian yang dibahas dalam critical review kali ini, yang pertama adalah menggunakan manajemen strategik teori. Whelan and Hanger mengemukakan manajemen strategik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategik meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian. Selain teori manajemen strategik, kita juga menggunakan teori manajemen strategik syariah. Jadi, bedanya dengan manajemen strategik teori yang secara umum di sini lebih berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Beacon mengatakan manajemen strategik syariah pada dasarnya berhubungan dengan perilaku organisasi dalam internal organisasi dan eksternal organisasi, proses, struktur organisasi, dan keputusan yang diambil dalam rangka mencapai tujuan. Di sini, dalam manajemen strategik syariah tidak hanya sekedar mengintegrasikan model manajemen yang telah ada, akan tetapi juga terdapat nilai-nilai Islam dan benefit sebagai intinya. Teori yang ketiga adalah teori kebijakan publik. Kebijakan publik adalah suatu upaya strategis dalam menggunakan sumber daya yang ada, guna menghilangkan masalah-masalah negara dan pemerintah. Teori yang terakhir adalah agensi teori, yaitu teori yang menjelaskan tentang hubungan kerja antara pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham, dengan manajemen sebagai agen. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan jurnal Indonesia yang pertama, dengan judul Manajemen Strategi Kebijakan Publik Sektor Pariwisata di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada era Industri 4.0, yang ditulis oleh Yohanes Handrianus Laka dan Cahyo Sasmito. Dalam Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi, volume 7 nomor 1, tahun 2019 halaman 28-36. Apa yang dibahas dalam jurnal tersebut? Jadi, jurnal tersebut membahas tentang model manajemen strategi yang tepat dalam menentukan kebijakan publik sektor pariwisata oleh pemerintah daerah Kabupaten Malang untuk pengelolaan desa wisata Pujon Kidul demi meningkatkan pendapatan asli daerah. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji strategi manajemen kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang dalam mengelola desa wisata Pujon Kidul, serta mencari model strategi manajemen terbaru untuk kebijakan publik sektor pariwisata yang berbasiskan revolusi industri. Selanjutnya adalah mengapa penelitian ini penting? Karena terkait dengan upaya yang dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor pariwisata, demi mendorong kemajuan perekonomian daerah. Selanjutnya mengenai metode yang digunakan untuk memperoleh data, yaitu melalui studi pustaka dengan mengambil data sekunder dari laporan pemerintah Kabupaten Malang, serta sumber buku dan jurnal. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa pihak, antara lain pengelola desa Pujon Kidul dan Dinas Pariwisata Kabupaten Malang, serta masyarakat dan pengunjung desa Pujon Kidul. Sedangkan untuk metode penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan analisis SWOT, peneliti menguraikan kelebihan, kelemahan, peluang, serta ancaman masing-masing item dalam strategi kebijakan publik. Apa temuan utama dalam penelitian? Di sini temuan utama penelitian dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor wisata di Desa Pujon Kidul tersebut. Maka peneliti membuat sebuah model integrated public policy management. Dengan model tersebut, peneliti akan menguraikan dan memberikan solusi kepada pemerintah Kabupaten Malang dalam upaya menjaga kestabilan dan sustainability dari sektor wisata di Desa Pujon Kidul. Berikut adalah model manajemen strategi pariwisata yang dirumuskan oleh peneliti dari hasil penelitiannya. Integrated Public Policy Strategic Management sektor wisata adalah usulan model yang mengkombinasikan antara laporan dari pelaku usaha di Desa Wisata Pujon Kidul
dan pengawasan oleh pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pariwisata dan Dinas Pendapatan. Dan masyarakat juga boleh memberikan komentar atau masukan untuk perkembangan yang telah diatur dalam website khusus di Desa Pujon Kidul yang terintegrasi dengan website Pemda Kabupaten dan website Dinas Pariwisata serta Dinas Pendapatan. Dengan integrasi ini, tentunya akan dapat memudahkan open management serta keberlangsungan pelayanan bidang wisata yang maksimal dengan didukung oleh perda yang kuat oleh pemerintah Kabupaten Malang. Selanjutnya, peneliti menitik beratkan batasan bahwa penelitian ini hanya fokus pada model strategi manajemen kebijakan publik, khususnya pada sektor pariwisata berbasiskan revolusi industri 4.0. Adapun kesimpulan dan implikasi dari artikel tersebut bahwa upaya peningkatan PAD masih dirasa kurang maksimal karena pemerintah Kabupaten Malang masih memiliki kekurangan, di antaranya belum kuatnya perda yang mengatur pariwisata, khususnya desa wisata. Dengan adanya kelemahan ini, maka proses transaksi retribusi dari pengelolaan pariwisata di desa wisata Pujon Kidul belum mampu memberikan signifikansi yang kuat untuk peningkatan PAD. Hal ini juga dikarenakan belum adanya transparansi dan pengelolaan secara online, sehingga masih banyak kebocoran anggaran dan retribusi. Oleh karena itu, untuk merealisasi peningkatan PAD di Kabupaten Malang, peneliti membuat sebuah model manajemen strategik kebijakan publik yang dapat diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Malang, yaitu model Integrated Public Policy Management, sehingga tercipta integrasi dalam manajemen kebijakan publik antara pemerintah Kabupaten Malang dengan pengelola wisata Desa Pujon Kidul. Selanjutnya kita beralih ke jurnal kedua, yaitu yang berjudul Implementasi Manajemen Strategik dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan pada SMAN 10 Fajar Harapan, yang ditulis oleh Ulfah Irani Z, Murniati AR, dan Hairudin dalam Jurnal Administrasi Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Syah Kuala, volume 4 nomor 2, November 2014, halaman 58-70. Jurnal tersebut membahas tentang implementasi manajemen strategik yang tepat pada lembaga pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan mengambil sampel penelitian pada SMAN 10 Fajar Harapan Banda Aceh sebagai sekolah yang dinilai telah dapat mengimplementasikan manajemen strategik yang tepat dalam pengelolaan sekolah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis profil implementasi dan evaluasi manajemen strategik dalam upaya peningkatan mutu pendidikan yang diterapkan oleh SMAN 10 Fajar Harapan. Penelitian ini penting karena rata-rata sekolah di Indonesia masih memiliki mutu pendidikan dan daya saing yang rendah, ditambah dengan tantangan di era globalisasi yang semakin pesat, sehingga tentu sangat dibutuhkan implementasi manajemen strategik yang tepat untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Pendekatan ataupun metode yang digunakan untuk memperoleh data yaitu dengan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sedangkan untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif untuk menganalisis data, yang merupakan salah satu metode yang menggambarkan dengan jelas tentang kondisi objek penelitian serta menggambarkan variabel atau kondisi di lapangan dalam kondisi tertentu. Alat analisis yang digunakan untuk menganalisis profil sekolah yaitu matrik IFAS, EFAS, dan SPECS. Adapun batasan penelitian difokuskan pada pendeskripsian profil sekolah, implementasi manajemen strategik sekolah, serta evaluasi strategik dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di SMAN 10 Fajar Harapan. Selanjutnya, temuan utama dari penelitian tersebut berdasarkan analisis EFAS dan IFAS, diketahui bahwa total skor bobot kekuatan internal dan SMAN 10 Fajar Harapan sebesar 2,15, total skor bobot kelemahan sebesar 0,52, dan total skor bobot peluang dan ancaman masing-masing 2,21 dan 0,69. Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor kekuatan dan peluang sekolah lebih besar daripada faktor kelemahan dan ancaman. Selanjutnya, berdasarkan matriks SPACE, diketahui strategi yang tepat dalam mengembangkan sekolah adalah mendukung strategi agresif, yaitu menjalankan strategi SO yang merupakan strategi menggunakan kekuatan dan peluang untuk tetap stabil, terus berkembang, dan meningkatkan mutu pendidikan. Adapun kesimpulan dan implikasi
dari keseluruhan konteks yang dibahas dalam artikel ini bahwa profil SMAN 10 Fajar Harapan terdiri dari dokumentasi visi, yaitu unggul dalam prestasi berdasarkan nilai Islami, dan misi, tujuan, dan sasaran sekolah di antaranya mewujudkan generasi yang bertakwa kepada Allah, berprestasi dan berakhlak mulia, dan profil sumber daya sekolah. Implementasi strategi pada SMAN 10 Fajar Harapan dilakukan melalui berbagai pelaksanaan strategi yang tertuang dalam berbagai aktivitas, program, penganggaran, dan prosedur kerja yang dideskripsikan melalui kondisi lingkungan internal yang terdiri dari struktur organisasi sekolah, teamwork, dan pembagian tugas. Baik, untuk jurnal yang ketiga dengan judul Implementasi Manajemen Strategik Syariah di BMT Amanah Ummah yang ditulis oleh Muhammad Nil Talmuna dan Mary Indri Hafsari dalam jurnal Change volume 2 nomor 12 pada tahun 2015 halaman 1052 sampai 1068. Jurnal tersebut membahas tentang implementasi manajemen strategi syariah yang tepat di BMT Amanah Ummah agar BMT tersebut dapat bersaing dengan organisasi atau lembaga keuangan sejenis lainnya. Tujuan penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi manajemen strategik syariah di BMT Amanah Ummah. Penelitian ini penting karena meninjau perkembangan keadaan lembaga keuangan syariah di Indonesia dari segi kuantitas yang terus-menerus menunjukkan peningkatan signifikan, namun tidak diikuti dengan peningkatan kualitas yang memadai. Hal ini diakibatkan karena kurangnya analisis penerapan manajemen strategik yang tepat. Adapun metode yang digunakan untuk memperoleh data adalah dengan studi pustaka, wawancara, dan observasi informan primer, yaitu pihak manajemen BMT Amanah Ummah, serta informan sekunder, yaitu Dewan Pengawas Syariah untuk validitas data. Adapun serta pendekatan penelitian, yaitu pendekatan kualitatif dengan metode yang digunakan untuk menganalisis data, yaitu teknik analisis domain, analisis taksonomi, dan analisis komponensial, serta analisis SWOT. Batasan dalam penelitian yaitu pada objek penelitian yang hanya memfokuskan pada BMT atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, atau Baitul Mal Kuwat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, temuan utama hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Amanah Ummah telah mengimplementasikan manajemen strategik syariah dengan baik. Tahapan manajemen strategik syariah yang diterapkan sudah profesional dan runtut, terbukti dengan penyesuaian langkah manajemen strategik syariah, mulai dari perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Indikator proses langkah-langkah manajemen strategik tersebut sesuai dengan teori Fred R. David dan prinsip syariah. Kemudian selanjutnya di sini adalah tentang kesimpulan dan juga implikasi dari hasil penelitian ini. Yang pertama kita bisa merumuskan bahwa proses perumusan strategi yang dilakukan oleh BMT Amanah Ummah dilakukan dengan cara musyawarah antara pengurus dengan seluruh staf. Yang kedua, pengelolaan karyawan yang dilakukan BMT Amanah Ummah dalam proses implementasi strategi yaitu dengan cara pemberian gaji yang sesuai dengan UMR, adanya insentif dan tunjangan, jenjang karir, dan juga promosi jabatan. Yang ketiga adalah dalam evaluasi strategi yang dilakukan BMT Amanah Ummah adalah dengan cara rapat dan musyawarah oleh para pengurus dan para staf berdasarkan hasil kinerja karyawan, kinerja keuangan, dan juga kinerja pemasaran. Selanjutnya, jurnal yang keempat tentang analisis manajemen strategik Kepala MTS Islahul Muslimin Sentaluk Lombok Barat, perspektif SWOT, yang ditulis oleh Abdul Hanan dan dipublish di Jurnal Manajemen Pendidikan Islam volume ketiga nomor 1 tahun 2018 halaman 157 sampai 171. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat kualitatif deskriptif yang mengkaji tentang manajemen strategik kepala sekolah berbasis analisis SWOT di Madrasah Sanawiyah Islahul Muslimin Senteluk Lombok Barat. Penelitian tentang manajemen strategik kepala sekolah berbasis analisis SWOT di MTS Islahul Muslimin Senteluk ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama mendeskripsikan prosedur manajemen strategik kepemimpinan kepala sekolah MTS Islahul Muslimin Senteluk Lombok Barat. Yang kedua, mengetahui implementasi analisis SWOT di MTS Islahul Muslimin Senteluk Lombok Barat. Dan yang ketiga,
untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor internal dan eksternal program sekolah MTS Islahul Muslimin Senteluk Lombok Barat. Penelitian ini menjadi penting karena hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh pihak yang diteliti sebagai sarana pengevaluasian manajemen strategi yang telah digunakan selama ini. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Prosedur analisis data adalah reduksi data, display data, dan verifikasi. Pendekatan atau metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT. Kepala Sekolah MTS Islahul Muslimin menggunakan analisis SWOT sebagai pisau pembedah dalam rangka memaksimalkan implementasi manajemen strategi yang diterapkan. Pelaksanaan manajemen strategi di Madrasah Islahul Muslimin Senteluk juga meliputi 3 tahapan penting, yakni formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Peneliti menitikberatkan pada manajemen strategi kepala sekolah berbasis analisis SWOT di MTS Islahul Muslimin. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penjelasan yang dituangkan dalam jurnal tersebut adalah Kepala Madrasah Sanawiyah Islahul Muslimin Senteluk menggunakan manajemen strategi dalam peningkatan mutu sekolah atau madrasah dengan bersifat kepemimpinan demokratis partisipatif, artinya bawahan tidak dianggap sebagai bawahan, tetapi dianggap sebagai mitra kerja dengan selalu menjalin hubungan kooperatif. Kemudian jurnal yang kelima, mengenai manajemen strategik pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam membangun karakter mahasiswa, yang ditulis oleh Sri Muldrianto Mulyasa dan Suhendra Yusuf. Dalam jurnal SPS Uninus volume kedua nomor 3 tahun 2019 halaman 267 sampai 276. Manajemen strategi merupakan model manajemen organisasi yang dianggap efektif dalam mencapai tujuan. Manajemen strategis telah digunakan dalam pengelolaan pendidikan ideologi dan karakter di Universitas Muhammadiyah. Namun, keluaran pendidikan karakter di PTM dinilai belum efektif dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengungkap alasan mengapa manajemen strategis pendidikan AIK, Al-Islam, dan Kemuhammadiyahan di PTM belum efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap alasan mengapa manajemen strategis pendidikan AIK di PTM belum efektif. Kemudian penelitian ini penting karena dalam penelitian ini akan mengungkapkan alasan manajemen strategis pendidikan AIK di PTM belum berjalan dengan efektif. Untuk mengetahui alasan belum efektifnya manajemen strategik pendidikan, ideologi, dan karakter di PTM, peneliti mengelola hasil informasi berdasarkan teknik pengumpulan data dan observasi baik yang terpisah maupun observasi partisipatif. Melakukan wawancara dengan responden baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak cukup dengan itu, peneliti juga melakukan kajian melalui studi dokumentasi dan melalui dialog langsung dengan sumber data maupun hasil diskusi dengan aktivis dan tokoh Muhammadiyah yang kompeten. Pendekatan atau metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode studi deskriptif, analitik, dan analisis SWOT. Belum efektifnya manajemen strategik dalam pendidikan AIK di PTM diakibatkan oleh belum harmoninya perencanaan strategi baik di tingkat organisasi induk maupun di tingkat PTM. Koordinasi yang tidak efektif dalam implementasi strategi pendidikan AIK baik di induk organisasi maupun di PTM. Belum harmoni dan kurang koordinasinya perencanaan strategi dan implementasi strategi pendidikan AIK di tingkat induk organisasi dan di PTM diakibatkan kurangnya komunikasi yang efektif. Batasan yang dibuat dalam penelitian ini adalah peneliti memfokuskan pada keefektivitasan manajemen strategis pendidikan AIK di PTM.
Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah belum efektifnya manajemen strategi dalam pendidikan AIK di PTM diakibatkan oleh belum harmoninya perencanaan strategi baik di tingkat organisasi induk maupun di tingkat PTM. Kedua, karena koordinasi yang tidak efektif dalam implementasi strategi pendidikan AIK baik di induk organisasi maupun di PTM. Ketiga, karena belum harmoni dan kurang koordinasinya perencanaan strategi dan implementasi strategi pendidikan AIK di tingkat induk organisasi dan di PTM diakibatkan kurangnya komunikasi yang efektif. Komunikasi dapat terjadi jika ada interaksi berbasis data dan informasi yang cepat, tepat, dan sistematis. Kemudian, jurnal yang keenam tentang implementasi manajemen strategis kepala sekolah menengah pertama di Kabupaten Serang yang ditulis oleh Muhammad Amin dalam jurnal At-Tarbawi volume kedua nomor 2 tahun 2016 halaman 42 sampai 57. Penelitian ini membahas tentang manajemen strategi yang digunakan oleh kepala sekolah menengah pertama yang ada di Kabupaten Serang. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini ada 50 sekolah dari 83 sekolah SMPN yang ada di Kabupaten Serang. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan manajemen strategis kepala sekolah. Penelitian ini dilakukan pada sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Penelitian ini menjadi penting karena hasil penelitian bisa dijadikan bahan rujukan oleh sekolah-sekolah yang dijadikan sampel untuk mengevaluasi manajemen strategi yang telah diimplementasikan. Metode pengumpulan data adalah dengan menggunakan data primer melalui kuesioner. Analisis data menggunakan statistik deskriptif, mean, median, modus, standar deviasi, tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon. Penelitian ini membatasi sampel yang digunakan yaitu hanya menggunakan 50 sampel SMPN yang ada di Kabupaten Serang. What are the key findings? Tingkat manajemen strategi kepala sekolah terbagi dalam 3 kategori yaitu sebagian kecil kurang efektif, mayoritas efektif, dan sebagian kecil lagi sangat efektif. Manajemen strategi kepala sekolah dalam kondisi kurang efektif sesuai dengan karena pada dasarnya penerapan manajemen strategik mengandung beberapa resiko, yaitu yang pertama, waktu yang digunakan para manajer dalam proses manajemen strategik mungkin mempunyai pengaruh negatif pada tanggung jawab operasional. Yang kedua, apabila para pembuat strategi tidak dilibatkan secara langsung dalam penerapannya, maka mereka dapat mengelak tanggung jawab pribadi untuk keputusan-keputusan yang diambil dalam proses perencanaan. Yang ketiga, akan timbul kekecewaan dari para bawahan yang berpartisipasi dalam penerapan strategi karena tidak tercapainya tujuan dan harapan mereka. Yang keempat, resiko-resiko yang harus diatasi dalam penerapan manajemen strategik di atas yang membuat manajemen strategi kepala sekolah menjadi kurang efektif. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa tingkat manajemen strategi kepala sekolah terbagi ke dalam 3 kategori, yaitu kurang efektif, efektif, dan sangat efektif. Kepala sekolah telah melaksanakan kegiatan manajemen strategi untuk menggerakkan guru dan tenaga pendidikan mencapai tujuan sekolah yaitu prestasi belajar atau mutu lulusan yang dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang terdapat dalam KTSP dengan mengaplikasikan manajemen strategik dengan melakukan pemindaian lingkungan, membuat formulasi strategi, mengimplementasikan strategi, dan melakukan pengawasan serta evaluasi. Kepala sekolah harus mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pimpinan dalam lembaga pendidikan. Dalam hal ini adalah sekolah menengah pertama dengan mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala sekolah, maka dapat mengetahui dan merumuskan kebijakan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kepala sekolah dapat mengimplementasikan manajemen strategik yang efektif dengan melakukan pemindaian lingkungan, menciptakan formulasi strategi, mengimplementasikan strategi, dan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap guru dan staf sekolah. Jurnal ke-8 yaitu analisis strategi pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam batubara di Kabupaten Tanah Laut berbasis manajemen strategik
dalam perspektif ekonomi syariah. Penulisnya adalah Agus Purnomo dan Ibrahim Hasan, Jurnal Nuansa, volume 14 nomor 2, tahun 2017, halaman 314 sampai dengan 331. Jurnal ini membahas tentang pengelolaan sumber daya batu bara di Kabupaten Tanah Laut berbasis manajemen strategik dalam perspektif ekonomi syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan menemukan perspektif baru dalam penelitian analisis strategi pemerintah dalam pengelolaan sumber daya batu bara tahun 2016 berbasis manajemen strategik dalam perspektif ekonomi syariah. Mengapa ini penting? Penelitian ini penting dikarenakan peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi pemerintah dalam pengelolaan sumber daya batu bara pada tahun 2016 berbasis manajemen strategik dalam perspektif ekonomi syariah. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data dalam menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif, yang dimana pendekatan kuantitatif untuk mengetahui potensi bahan galian, produksi batu bara per tahun, dan sebagainya. Sedangkan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan tentang kendala atau dampak dari pengelolaan sumber daya alam serta analisis data dengan menggunakan analisis SWOT. Pendekatan atau metode yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh datanya adalah dalam hal ini menggunakan data primer yang diperoleh dari Dinas Provinsi Pertambangan dan Energi, dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. What are the key findings? Temuan utama yang diperoleh peneliti melalui penelitian ini bahwa berdasarkan hasil wawancaranya kepada pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, maka strategi pemerintah yang digunakan yaitu dengan mendayagunakan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan profesional, serta penggunaan teknologi yang modern untuk memanfaatkan sumber daya dan cadangan batu bara yang dimiliki. Is there any limitation? Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana strategi pemerintah dalam pengelolaan sumber daya batu bara tahun 2016 berbasis manajemen strategi perspektif ekonomi syariah. What are the main conclusion and implication in the wider context? Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan strategi yang digunakan pemerintah daerah yaitu dengan memperbaiki segala kelemahan, antara lain memaksimalkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam untuk menghasilkan produksi yang optimal dalam rangka meraih peluang pasar yang besar. Dalam hal ini, memaksimalkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam untuk menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi dan menghadapi ancaman persaingan yang tinggi dan menipisnya persediaan batu bara di dalam negeri. Jurnal yang ke-9 dengan judul Strategi Rekrutmen Peserta Didik Baru untuk Meningkatkan Keunggulan Kompetitif di MA Nahdlatul Muslimin Undaan Kudus. Penulisnya adalah Adri Eferi. Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, volume 14 nomor 1, tahun 2019, halaman 25 sampai dengan 48. Jurnal ini menjelaskan tentang strategi apa saja yang digunakan oleh tenaga pendidikan dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi rekrutmen peserta didik baru untuk meningkatkan keunggulan kompetitif di MA Nahdlatul Muslimin Undaan Kudus. Mengapa penelitian ini penting? Ini tujuan untuk mengetahui strategi apa saja yang digunakan tenaga pendidik untuk merekrut peserta didik baru dalam meningkatkan keunggulan kompetitif di MA Nahdlatul Muslimin Undaan Kudus. What is the approach or method used to acquire data? Metode yang digunakan untuk memperoleh data adalah menggunakan 3 teknik, yaitu wawancara mendalam atau in-depth interview, observasi partisipan observation, and study dokumentasi atau studi documentation, dan dokumen-dokumen pribadi. What is the approach or method used to analyze the data? Pendekatan atau metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode kualitatif deskriptif. What are the key findings? Solusi yang ditemukan dari penelitian ini adalah salah satu cara menarik pelanggan. Dalam hal ini adalah peserta didik baru, maka menurut peneliti adalah sistem pendidikan atau kurikulumnya perlu dikembangkan
sehingga masyarakat akan dipengaruhi untuk memilih lembaga sendiri. Is there any limitation? Dalam hal ini, penelitian memfokuskan pada strategi rekrutmen yang dilakukan oleh MA Nahdlatul Muslimin Undaan Kudus kepada peserta didik baru untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. What are the main conclusion and implication in the wider context? Yaitu yang pertama, dalam kegiatan PPDB dilakukan secara bersama-sama antara MA dengan MTS untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak efektif dan juga efisien. Yang kedua, murid kelas 9 diberi kemudahan apabila mau melanjutkan ke MA seperti proses pendaftaran, peluang beasiswa, dan lain-lain. Dengan catatan keistimewaan itu tidak berlanjut ketika mereka sudah menjadi peserta didik dan bergabung dengan peserta didik dari sekolah lain. Yang ketiga, memanfaatkan karisma kiai dan ulama pendiri yayasan, atau juga dengan memasang jadwal mengajar bagi para kiai dan ulama karismatik itu, meskipun dalam pelaksanaannya didampingi juga oleh guru-guru yang lain. Hal ini dilakukan semata-mata agar pamor sekolah atau madrasah menjadi lebih menarik di mata para orang tua maupun siswa. Yang keempat, dalam hal rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan, mempertimbangkan juga faktor domisili. Selanjutnya itu jurnal ke-10 dengan judul Analisis Pengaruh Penerapan Manajemen Strategik dan Penyusunan Anggaran Pemilu Kada terhadap Kinerja Lembaga Penyelenggara Pemilu. Penulis yaitu Agus Detuyando, Syarif Hidayah Lubis dalam jurnal Akuntansi Barelang volume 4 nomor 1 tahun 2019 pada halaman 1 sampai dengan 11. What is the paper about? Penelitian ini membahas tentang manajemen strategi pemilu kada dan kinerja lembaga dalam menyusun anggaran pemilu kada. What is the aim of the study? Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan manajemen strategi dan penyusunan anggaran terhadap kinerja lembaga penyelenggara pemilu Kota Batam. What is it important? Penelitian ini penting untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya kinerja lembaga, baik kinerja keuangan maupun kinerja program. What is the approach or method used to acquire the data? Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik sampling non-probabilitas, yaitu teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Di dalam penelitian ini menggunakan pengamatan data terhadap rencana strategis atau Renstra, rencana kerja, Renja, laporan kinerja, Lapkin, rekapitulasi SKP pejabat, dan laporan kinerja dan pegawai KPU Kota Batam. Data yang digunakan penulis sebagai pendukung dalam penelitian ini adalah penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan qualitative approach. Data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan dokumentasi berupa pencatatan, perekaman data-data sekunder khususnya yang ada pada kantor KPU Kota Batam. What are the key findings? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara X1 bersama-sama dengan X2 dengan Y, atau terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan manajemen strategik dan penyusunan anggaran terhadap efektivitas kinerja lembaga. Is there any limitation? Penelitian ini hanya menilai presentasi realisasi anggaran tahun berjalan saja. What are the main conclusion and implication in the word context? Yang pertama, angka korelasi antara variabel penerapan manajemen strategik X1 dengan variabel kinerja lembaga Y berada pada angka 0,99 yang bermakna hubungan itu langsung dan sangat kuat. Koefisien determinasi adalah 0,98 yang bermakna bahwa ada 2% faktor lain di luar penerapan manajemen strategik yang berpengaruh terhadap kinerja lembaga. Yang B, angka korelasi antara variabel penyusunan anggaran X1 dengan variabel kinerja lembaga Y berada pada angka 0,99 yang bermakna hubungan itu langsung dan sangat kuat.
Koefisien determinasi adalah 0,98 yang bermakna bahwa ada 2% faktor lain di luar penerapan penyusunan anggaran yang berpengaruh terhadap kinerja lembaga. Selanjutnya, korelasi antara variabel penerapan manajemen strategik X1 dan variabel penyusunan anggaran X2 secara bersama-sama terhadap variabel kinerja lembaga Y berada pada angka 0,96 yang bermakna korelasinya sangat kuat. Koefisien determinasi adalah 0,92 yang bermakna bahwa ada 8% faktor lain di luar penerapan manajemen strategik dan penyusunan anggaran yang mempengaruhi kinerja lembaga. Selanjutnya, jurnal ke-11 dengan judul Manajemen Strategik Bimbingan Manasik Haji dalam Meningkatkan Kualitas Jamaah. Penulisnya yaitu Nikmah, Nurfadilah, Ahmad Sarbini, dan Herman dalam Jurnal Manajemen Dakwah volume 4 nomor 2 tahun 2019 halaman 115 sampai dengan 132. Jurnal ini membahas tentang manajemen strategik bimbingan manasik haji dalam meningkatkan kualitas jamaah. What is the aim of the study? Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui manajemen strategik bimbingan manasik haji KBIH Masjid Raya Bandung melalui tahapan perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi untuk meningkatkan kualitas jamaah calon haji. Why is important? Penelitian ini penting untuk dapat mengetahui seberapa berpengaruhnya manajemen strategik dalam membangun dan meningkatkan kualitas jamaah. What is the approach or method used to acquire the data? Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Temuan dari penelitian ini yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen strategik bimbingan manasik haji di KBIH Masjid Raya Bandung yaitu melakukan pengembangan visi misi dan tujuan untuk menjadikan jamaah haji yang mandiri dengan melakukan BIMSTIK haji yang memfokuskan terhadap teori dan praktik. What is the approach or method used to analysis the data? Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif hanya digunakan untuk penyajian dan penganalisisan data yang disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang bersangkutan. Analisis data yang digunakan adalah analisis korelasi, yaitu yang akan menguji hubungan dan tingkat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dilakukan uji hipotesis dengan uji koefisien determinasi. Selanjutnya, is there any limitation? Dalam penelitian ini hanya memfokuskan kepada tahapan manajemen strategik, yaitu perumusan strategi, pelaksanaan strategik, dan evaluasi strategik. For the main conclusion and implication in the context, tahapan-tahapan manajemen strategik yang berupa perumusan strategi, pelaksanaan strategik, dan evaluasi strategi memiliki hubungan satu sama lain. Dalam perumusan strategi terdapat 3 unsur yang dijalankan KBIH Masjid Raya Bandung, yaitu pengembangan visi misi dan tujuan, analisis lingkungan, dan alternatif strategi. Baik, di sini kita akan lanjut masuk ke dalam pembahasan jurnal asing. Jurnal yang pertama dengan judul Evaluation of Strategic Management Component in the Universities of Iran with Internationalization Approach yang ditulis oleh Behrouz Gharavi dalam jurnal International Review of Management and Marketing volume 7 isu 5 tahun 2017 halaman 17 sampai 22. Jurnal ini membahas tentang evaluasi komponen manajemen strategis di Universitas Iran dengan pendekatan internasionalisasi yang mencakup mulai dari proses perumusan strategi, implementasi secara sistematis, kontrol, hingga evaluasi strategi yang telah diterapkan. Tujuan penelitian ini sendiri adalah untuk mengevaluasi komponen manajemen strategis di perguruan tinggi tersebut. Penelitian ini penting karena demi menjamin kesehatan dan keberlangsungan hidup suatu organisasi, termasuk universitas atau perguruan tinggi. Adapun pendekatan
Yang digunakan untuk memperoleh data adalah dengan menggunakan penyebaran beberapa kuesioner kepada para responden yang dipilih secara acak atau sebagai sampel. Selanjutnya, untuk menganalisis data, digunakan pendekatan deskriptif dan analitik serta metode analisis SPSS. Sedangkan temuan utama dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa komponen manajemen strategis dengan pendekatan internasionalisasi dapat diterima oleh manajemen dengan mempertimbangkan kemungkinan, batasan, dan implementasi pendidikan pertukaran informasi antara manajer dan anggota fakultas universitas, kontrol manajemen atas implementasi strategi pendidikan, dan munculnya implikasi strategis. Hasil evaluasi terhadap komponen manajemen strategis dengan pendekatan internasionalisasi di Universitas Teheran sudah dapat diterapkan lebih dari rata-rata. Adapun batasan dalam penelitian ini yaitu fokus pada manajer dan anggota fakultas di Universitas Teheran dalam tahun studi 1394 sampai 1395 dengan pengambilan sampel acak sebanyak 260 responden dari beberapa fakultas di Universitas Teheran. Sedangkan untuk kesimpulan, jadi kita bisa menyimpulkan di sini dan mengimplikasikan dari keseluruhan isi bahwa komponen manajemen strategis telah diterapkan lebih dari rata-rata di Universitas Teheran. Berlanjut ke jurnal yang kedua dengan judul A Unified Methodologies of Strategic Management and Knowledge Management Model yang ditulis oleh Anatoly Dmitrievich Voroboyo, Pavel, Nelly, and Olga, dan juga Polina dalam jurnal Time Journal volume 2 isu 2 pada tahun 2019 halaman 554 sampai 563. Jurnal ini membahas tentang metodologi terpadu dari manajemen strategis dan model manajemen pengetahuan. Tujuan penelitian ini sendiri adalah untuk dapat merumuskan model manajemen strategis terpadu yang dapat digunakan atau dipraktikkan secara universal oleh semua lembaga atau organisasi di dunia, serta mudah untuk diakses dan dipahami oleh pihak manajemen. Penelitian ini sendiri penting untuk membantu mengatasi pluralisme pada metodologi manajemen strategis sehingga tercipta suatu metodologi model manajemen strategis yang terintegrasi. Adapun pendekatan yang digunakan dalam memperoleh data yaitu dengan metode observasi dan studi pustaka dengan mengutip dan mengembangkan analisa beberapa pendapat hasil penelitian yang telah dikemukakan oleh para ahli. Sedangkan untuk menganalisis data, di sini digunakan pendekatan terintegrasi dan sistematis, metode perbandingan, logika informal, asosiasi metode, dan ide ANSOP tentang proses analisis strategis. Berikut adalah hasil temuan dari penelitian ini, bisa dilihat pada gambar di layar, yaitu didapatkan sebuah model manajemen strategis yang dapat diterapkan di setiap bidang organisasi, level, jenis strategi, perusahaan, atau organisasi lainnya. Adapun fokus penelitian hanya membatasi pada metodologi terpadu antara model manajemen strategis dengan model manajemen pengetahuan. Jadi kita bisa menyimpulkan dan mengimplikasikan dari keseluruhan isi teks artikel ini bahwa sistem instrumen yang diusulkan dan metode IMS dari manajemen strategis membenarkan kesimpulan sekarang dan sebelumnya tentang kesatuan properti model umum. Semua IM kelompok diterapkan secara bersamaan tetapi berbeda luasnya, tergantung pada jenis model strategis. Hasil pengamatan dari penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman metodologi manajemen strategis dengan bahasa Rusia dan bahasa asing lainnya. Selanjutnya adalah jurnal yang ketiga dalam judul Using Tools of Strategic Management in Medical Facilities of Lublin Region yang ditulis oleh Magdalena Jaworzinska dalam jurnal Engineering Management in Production and Service volume ke-9 tahun 2017 halaman 82 sampai 89. Jurnal ini berisi tentang evaluasi terhadap penggunaan alat manajemen strategis di 14 rumah sakit yang ada di wilayah Lublin. Tujuan artikel ini adalah untuk mengevaluasi penggunaan alat manajemen strategis di rumah sakit di wilayah Lublin. Pendekatan atau metode yang digunakan untuk memperoleh data adalah survei,
kuesioner, dan wawancara. Penelitian ini penting karena hasil penelitian yang disajikan dapat meningkatkan keefektifan kegiatan di setiap area fasilitas perawatan kesehatan. Proses perbaikan terus-menerus dan cepat menanggapi perubahan lingkungan. Kemudian pendekatan atau metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah deskriptif dan analitik serta metode analisis SWOT. What are the key findings? Perubahan yang dapat diamati pada sistem pelayanan kesehatan menyebabkan perlunya manajemen yang profesional di fasilitas pelayanan kesehatan dengan penggunaan alat-alat modern, baik pada tingkat strategis maupun operasional. Menurut penelitian, sebagian besar fasilitas perawatan kesehatan mengembangkan rencana strategis, 71,4%. Untuk 21,4% fasilitas yang dipelajari, rencana strategis diketahui terutama untuk manajemen. Sebaliknya, 28,6% entitas tidak memiliki rencana strategis. Ini mungkin karena rencana ini tidak dianggap membantu dalam manajemen fasilitas tetapi lebih sebagai persyaratan dari berbagai otoritas. Alat yang paling umum digunakan dalam manajemen strategis adalah analisis kekuatan dan kelemahan. 64,2% responden. Analisis SWOT menurut wawancara dengan manajer fasilitas memungkinkan untuk menentukan melalui analisis lebih lanjut bagaimana menggunakan kekuatan fasilitas untuk memanfaatkan peluang yang muncul di lingkungan dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kelemahan. 42,9% dari fasilitas perawatan kesehatan yang dipelajari menggunakan analisis titik impas. Beberapa fasilitas kesehatan melakukan analisis PES, 14,3% responden, yang membantu untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi fungsi sektor perawatan kesehatan di setiap bidang, politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah keputusan tentang masa depan rumah sakit membutuhkan konfrontasi informasi tentang lingkungan yang menentukan kemungkinan rumah sakit, dijelaskan melalui cadangan yang disimpan, kemampuan, dan konfigurasinya. Akibatnya, analisis strategis menjadi yang paling penting, karena analisis strategis yang dilakukan dengan cermat, rumah sakit dapat menentukan tugas yang harus ditangani serta peluang dan ancaman yang muncul di lingkungan sekitarnya, kemungkinan yang muncul di lingkungan sekitar, posisi sekarang dan masa depan dalam pasar yang dikelola sertifikat kesehatan, dan yang terakhir proyeksi strategi yang harus dilaksanakan, menjawab tantangan dan mengalirkan peluang yang timbul dari lingkungan terdekat dan jauh. Kemudian batasan dari penelitian ini adalah survei yang dilakukan fokus pada direktur ekonomi atau kepala akuntan fasilitas perawatan kesehatan dan dilakukan pada 14 entitas rumah sakit yang ada di wilayah Lublin. Selanjutnya, jurnal asing yang keempat dengan judul Production Frontier Methodologies and Efficiency as a Performance Measure in Strategic Management Research, yang artinya metodologi dan efisiensi frontier produksi sebagai pengukuran kinerja dalam penelitian manajemen strategi. Penulisnya adalah Chen, Delmas, dan Lieberman. Jurnal Manajemen Strategis, volume 36, nomor 1, tahun 2015, halaman 1-39. What is the paper about? Dalam artikel ini, kami menunjukkan bagaimana metodologi perbatasan seperti analisis data envelopment, Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pelaku terbaik dalam industri dan sumber keunggulan kompetitif mereka. Meskipun fokus pada firma dan praktik terbaik ini, sebagian besar peneliti menggunakan metode statistik yang mengidentifikasi efek rata-rata dalam sampel, dan mereka menilai dimensi kinerja tunggal sambil mengabaikan dimensi relevan lainnya. Tujuan artikel ini juga untuk menyajikan pengantar metodologi yang berguna, perbatasan metodologi, yang mengukur efisiensi relatif perusahaan dalam mengubah sumber daya untuk mencapai tujuan bisnis. Penelitian ini menggunakan metode dataset statistik. Dataset statistik adalah penggunaan data yang sudah tersedia
biasanya data yang sudah dikumpulkan oleh pihak ketiga yang memiliki otoritas. Teknik pengumpulan data atau analisis data envelopment dan pendekatan stochastic frontier. Metode analisis data envelopment ini merupakan salah satu alat bantu evaluasi untuk meneliti kinerja dari suatu aktivitas dalam sebuah unit entitas, sedangkan stochastic frontier analysis merupakan salah satu metode yang digunakan dalam mengestimasi batas produksi atau frontier dan juga mengukur tingkat efisiensi produksi. What are the key findings dari jurnal tersebut? Solusi yang ditawarkan oleh peneliti yaitu dengan dua metode yaitu DEA dan SPA memberikan cara untuk mengkarakterisasi keunggulan kompetitif di sebuah industri sehingga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi perusahaan dengan kinerja terbaik. Is there any limitation? Penelitian ini lebih difokuskan pada menemukan strategi dan atribut yang memungkinkan organisasi untuk mengungguli pesaingnya untuk menciptakan perusahaan dengan kinerja terbaik dalam industri. What are the main conclusion and implication in the wider context? Kesimpulan pada jurnal ini yaitu metodologi DEA dan SPA memberikan cara untuk mengkarakterisasi keunggulan kompetitif di sebuah industri. Kedua metode tersebut berfokus pada efisiensi perusahaan dalam mengubah input menjadi output dan keduanya memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi perusahaan dengan kinerja terbaik yang terletak di dekat perbatasan praktik terbaik industri. Jurnal yang kelima itu Strategic Management Tools and Techniques, a Comparative Analysis of Empirical Studies, yang artinya alat dan teknik manajemen strategis. Analisis komparatif studi empiris, penulisnya adalah Albana Berisa Kehaja, Enverkulovci Justina Sirokapula, dalam jurnal Universitas Pristina Fakultas Ekonomi, volume 19 nomor 1 tahun 2017, halaman 67-99. What is the paper about? Penelitian ini tentang menganalisis studi empiris tentang penggunaan alat dan teknik manajemen strategis. What is the aim of the study? Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis perusahaan mana menurut tingkat perkembangan negara mereka yang menggunakan alat dan teknik manajemen yang lebih strategis dan perusahaan mana yang paling banyak menggunakan. Mengapa penelitian ini penting? Karena penelitian ini memberikan informasi cara memaksimalkan potensi penuh perusahaan dan mengurangi kasus kegagalan kewirausahaan melalui penciptaan kesadaran akan pentingnya menggunakan alat dan teknik manajemen strategis. Metode yang digunakan untuk memperoleh data adalah dengan menggunakan studi dokumen dengan jenis data sekunder sebagai pendukung penelitian. Metode yang digunakan untuk menganalisis datanya adalah metode kualitatif. What are the key findings? Dalam jurnal ini, solusi yang ditawarkan oleh peneliti adalah penggunaan metode empiris untuk penggunaan alat dan teknik manajemen strategis sehingga dapat memaksimalkan potensi dari sebuah perusahaan untuk meminimalisir kasus kegagalan kewirausahaan. Is there any limitation? Penelitian ini pada dasarnya hanya berfokus pada bidang manajemen strategis. Ini merangkum alat dan teknik strategis yang paling banyak digunakan di tingkat global menurut sektor dan berbagai tahapan pembangunan ekonomi negara. Dalam penelitian ini, kesimpulannya adalah dengan menggunakan studi empiris dapat mengisi kesenjangan yang ada antara konstruksi teoritis dan bukti penggunaan praktis dari alat dan teknik manajemen strategis di perusahaan sehingga memaksimalkan potensi penuh perusahaan dan mengurangi kasus kegagalan kewirausahaan melalui penciptaan kesadaran akan pentingnya menggunakan alat dan teknik manajemen strategis. Selanjutnya, jurnal asing yang ke-6 dengan judul Modern Entrepreneurship and Strategic Management, Strategy Entrepreneurship for SMEs in Kosovo. Penulisnya Prince Pranovci dalam jurnal European Journal of Economic Law and Social Science, IIPECL Published, Graz, Austria, volume 3 nomor 1 tahun Januari 2019, halaman pada 272 sampai dengan 283,
What is the paper about? Jurnal ini membahas tentang peranan dan pentingnya strategi di perusahaan modern itu beroperasi dalam kondisi bisnis yang cepat berubah. What is the aim of the study? Tujuan dalam penelitian ini untuk strategi kewirausahaan dan penerapan yang luas, tidak hanya untuk perusahaan kecil, tetapi juga untuk perusahaan besar di sektor publik. Why is important? Untuk menunjukkan hubungan antara kewirausahaan modern dan manajemen strategik, di mana perhatian khusus diberikan untuk memperjelas dominan aplikasi strategi perusahaan dan untuk menampilkan serta melibatkan konsep dalam praktik bisnis modern. Selanjutnya, what is the approach or method used to acquire the data? Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif di mana populasi penelitian pada UKM Kosovo. What is the approach or method used to analysis the data? Pendekatan yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dan analisis dokumen. What are the key findings? Konsep kewirausahaan strategi memiliki cakupan penerapan yang sangat luas dalam semua aspek kewirausahaan, mulai dari kewirausahaan perorangan pada usaha kecil menengah hingga perusahaan atau bisa disebut kewirausahaan besar, tapi disebut juga kewirausahaan sosial, yaitu perusahaan kewirausahaan di sektor publik. Selanjutnya, what are the main conclusion and implication in the wider context? Konsep kewirausahaan strategi karena keterkaitannya dengan tindakan strategi bertujuan untuk terhubung secara bersama dengan keuntungan yang direalisasikan, tetapi juga memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan lebih lanjut. Selanjutnya jurnal asing yang ke-7 dengan jurnal The Environmental Accounting on Strategic Management Accounting and Research on Manufacturing Companies, penulis Ahmed Sech and Kadir Koglen, Jurnal International Journal of Economic and Financial Issues, volume 5 isu 2 tahun 2015, halaman 566 sampai dengan 573. What is the paper about? Penelitian ini tentang effects of environmental accounting on strategic management accounting and research on manufacturing companies. What's the aim of the study? Tujuan penelitian ini untuk menginvestasikan sensitivitas perusahaan manufacturing yang beroperasi di zona industri yang terorganisir di Diyarbakir di lingkungan dan pendekatan akuntansi lingkungan dalam pertanggungjawaban sosial serta menginvestigasi penerapan konsep dari perusahaan serta dampaknya terhadap akuntansi manajemen strategik. Why is it important? Penelitian ini sangat penting sebagai strategi pengelolaan lingkungan dapat diterapkan dalam upaya pelestarian yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur. What is approach or method used to acquire the data? Penelitian ini dilakukan terhadap 81 dari 196 perusahaan yang beroperasi di zona industri terorganisir di Diyarbakir. Pengumpulan data dilakukan dengan data primer, di mana staf Departemen Akuntansi dari perusahaan-perusahaan ini ditanya tentang subjek akuntansi lingkungan dan penerapan konsep-konsep ini dalam operasi kegiatan mereka melalui kuesioner. What is the approach or method used to analysis the data? Dalam analisis data digunakan reliabilitas dan analisis validasi, analisis faktor, analisis konfirmatori, dan analisis frekuensi untuk setiap proposisi dalam skala ada tidak setuju dan sangat tidak setuju. What are the key findings? Sebagai hasil penelitian, temuan yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 21.0. Nilai alpha Cronbach dihitung sebagai 0,69 dalam ujian reliabilitas yang dilakukan untuk menentukan reliabilitas dan validasi data. Dalam penelitian ini, frekuensi dan persentase data yang diperoleh dari survei yang diisi oleh akuntan dan pengelola akuntansi Departemen Pendekatan Lingkungan.
in there any limitation. Penelitian ini terbatas karena tidak semua perusahaan disertakan dan tidak dapat mencerminkan keseluruhan perusahaan yang ada di Diyarbakir, ditambah dengan perusahaan yang berbeda-beda, menyebabkan limbah yang dihasilkan pasti berbeda-beda pula. Dalam penelitian ini, penulis kurang menjabarkan secara lebih rinci mengapa pertanggungjawaban sosial dari perusahaan itu perlu dilakukan. Selanjutnya, what are the main conclusion and implication in individual context? Akuntansi lingkungan sebagai strategi pengelolaan lingkungan dapat diterapkan dalam upaya pelestarian yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur. Melalui akuntansi manajemen lingkungan dapat memperoleh informasi mengenai penggunaan sumber daya alam dan dampak terhadap lingkungan serta informasi mengenai biaya yang digunakan untuk upaya konservasi lingkungan.